Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara pembuatan surat resmi ya menggunakan pengolah kata. Untuk membuat surat kita bisa menggunakan pengolah kata, salah satunya yaitu menggunakan Microsoft Word ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Microsoft Word versi 2016. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Dari menu ini kita pilih blank document. Maksudnya adalah kita akan membuat dokumen kosong baru. Nah, setelah muncul seperti itu, langkah selanjutnya adalah menentukan ukuran kertas. Ya. Ada beberapa ukuran kertas yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah yang sering digunakan antara lain untuk kebutuhan pembuatan surat adalah ukuran A4. Itu merupakan standar internasional. Kemudian yang berikutnya adalah ukuran letter. Selanjutnya adalah ukuran folio. Yang paling banyak digunakan di Indonesia itu adalah ukuran A4 dan ukuran folio. Nah, untuk memilih ukuran kertas ini yang harus kita lakukan adalah kita pilih menu layout. Grup menu layout, kemudian kita pilih size. Kita klik size. Kemudian untuk memilih ukuran A4 langsung kita klik A4 di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan ukuran kertas folio karena folio itu ukurannya lebih panjang ya. Kebetulan di menu ini tidak ada ukuran folio. Nah, apabila di daftar ukuran kertas ini tidak tersedia ukuran folio, maka kita akan membuat ukuran kertas secara manual. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita memilih more paper size. Menu paling bawah. Kemudian yang tampil di sini adalah ukuran A4 ya. Untuk membuat ukuran folio adalah kita bisa menginputkan pada weight ini. Weight ini adalah lebarnya. Lebarnya folio adalah 21,59 cm. Kemudian untuk ukuran panjangnya adalah 33 cm. Nah, berikutnya adalah kita pilih klik OK. 21,59 ya. Maksudnya titik di sini adalah pengganti koma. Oke. Langkah berikutnya adalah kita akan menentukan ukuran margin ya. Margin merupakan batas tepi kertas terhadap teks. Jarak tepi kertas terhadap teks. Baik teks kiri, teks kanan, atas ataupun di bawah. Oke. Misalkan kita akan membuat ukuran marginnya. Untuk mengatur margin di sini kita pilih layout kemudian margin ya. Misalkan kita tentukan ukuran marginnya, misalkan untuk sebelah atas itu kita buat 3, sebelah bawah juga 3, semuanya misalkan kita buat 3. Yang kiri misalnya kita buat 3 juga. Nah, seperti tampak di layar ya. Apabila kita tekan enter, nah ini adalah area teks. Ya. Ini adalah area teks. Kemudian ini yang tepi kiri ini merupakan margin, yang atas ini margin ya. Apabila kita kecilkan ukuran marginnya ya. Misalkan untuk yang sebelah kiri kita buat 2, yang sebelah kanan kita buat 2, maka yang tampil adalah sebagai berikut. Ya. Nah, misalkan kita ubah lagi jadi ukurannya 3. Kiri 3, kanan 3, atas dan bawah semuanya kita buat 3. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat surat, ukuran surat ya, bentuk surat resmi. Misalkan kita akan membuat surat resmi berhubungan dengan rapat kerja ya. Rapat kerja dinas.
Nah, ini misalkan kita sudah membuat kopnya seperti itu ya. Kemudian kita tekan enter ke bawah. Tujuannya menekan enter adalah apabila nanti kita membuat garis di bawah ini, garis yang sudah terbentuk itu bisa kita langkahi. Bisa kita langkahi, misalkan saya contoh begini. Saya contohkan di sini, kita akan membuat garis di sini dari home ya. Kemudian kita pilih border and shading. Misalkan bentuk garisnya seperti itu. Nah, ini ya. Karena yang kita butuhkan hanya garis bawah. Kita pilih klik border and shading. Bagian tepi tidak kita butuhkan. Bagian atas tidak kita butuhkan. Bagian kiri juga tidak kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanya bagian tengah. Dengan menekan enter sebelumnya, pada posisi pointer di sini, kita hanya tinggal klik. Nah, setelah kita klik, maka pointer akan berpindah pada bagian bawah. Apabila sebelumnya kita tidak menekan enter, maka pointer ini tidak bisa kita pindahkan pada bagian bawah garis yang sudah kita buat. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya adalah kita akan menentukan bentuk ukuran hurufnya ya. Kita pilih misalkan bentuk hurufnya adalah Times New Roman, kita buat ukurannya 14 karena ini judul ya. Yang atas kita buat misalnya 12. Kita buat tebal, bold. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ini kita buat lebih besar ya. Cabang Dinas Python ini boleh kita buat lebih besar lagi, misalkan 16 ya. Supaya tampak, atau mungkin kita samakan aja ini dengan yang di atas ini. Karena penekanannya itu pada cabang Dinas Python. Kemudian di bawahnya ini misalkan kita tambahkan alamatnya. Jalan Raya Pakuniran Python Probolinggo. Misalkan seperti itu ya. Kemudian kita akan geser yang ada ini ke arah kanan. Karena caranya bagaimana? Caranya kita blok semuanya. Kita hanya menggeser, kita klik first line indent ya. Pada first line indent, maka semuanya akan tergeser. Setelah itu kita buat rata tengah seperti yang tampak itu. Sehingga apabila ada penggeseran, cukup kita hanya mengklik first line indent ini untuk menyesuaikan. Berikutnya adalah untuk mengatur spasi baris ya. Kita blok ini. Spasi barisnya ini kita atur ya. Kemudian kita pilih layout. Pada after ini kita kecilkan. After ini merupakan jarak antar baris ya. Jarak antar paragraf. Karena kita itu ini ada 3 baris ya. 3 baris dan masing-masing baris ini sudah kita tekan enter, maka dianggap 3 paragraf. Nah, ini adalah penentu jarak antar paragraf. Kita kecilkan. Kita buat 0. Nah, supaya tampil seperti contoh di atas ya. Kemudian kita tebalkan ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan logo, misalkan untuk menambahkan logo bisa kita cari di internet. Kita akan mencari misalnya logo dinas. Logo Dinas Probolinggo. Ya, Kabupaten Probolinggo seperti itu. Kita pilih misalnya salah satu logo yang ada di sini. Nah, kemudian kita klik kanan, Save Image As. Lokasi penyimpanannya adalah kita letakkan pada dokumen ya, logo Probolinggo. Ya, kita simpan dengan nama logo Probolinggo ya. Kemudian dari sini
kita pilih, kita kembali ke lembar kerja. Dari lembar kerja ini kita pilih picture. Dari menu insert ini kita pilih picture. Dari menu insert ini kita pilih picture, ya. Kemudian dari picture kita cari di download, ya. Karena tadi logo itu kita simpan di download. Nah, ini tampil, kita pilih, kita klik, kemudian kita klik insert. Nah, ternyata logo yang kita inputkan itu ukurannya besar sekali. Untuk itu perlu kita atur, ya. Sehingga setelah kita masukkan logo ini ke area kerja ini, semua teks itu akan menghindar. Nah, bagaimana pengaturan agar gambar ini bisa menyesuaikan dengan teks? Langkahnya adalah kita aktifkan dulu gambarnya, kemudian kita pilih picture, kemudian di sini cari namanya wrap text, ya, menu wrap text, ya. Dari menu wrap text ini kita pilih salah satunya adalah in front of text. Maksudnya adalah gambar yang kita pilih, kita aktifkan, kita tempatkan berada di depan teks. Nah, ini gambar ini pada posisi depan teks, ya, sehingga dengan mudah kita memindah posisi gambar ini dimanapun yang seperti yang kita inginkan. Nah, kita tinggal mengatur ukuran besar kecilnya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Kemudian kita posisikan pada sebelah kiri seperti tampak pada layar, ya. Seperti apakah hasilnya? Nah, kalau kita lakukan proses cetak layar, print preview adalah proses mencetak pada layar, ya. Jadi seolah-olah kita itu benar-benar mencetak, namun tampilannya ada di posisi layar. Nah, seperti ini. Apabila kita cetak ke lembar dokumen, tampilannya adalah nantinya seperti ini, ya, seperti tampak pada gambar. Ya, kita lanjut. Oke, langsung kita klik ke halaman berikutnya, ke baris berikutnya. Di sini kita akan membuat nomor surat, perihal, dan lain-lain. Nah, untuk membuat semacam itu supaya penataannya lebih bagus, maka kita akan buat perataan langkah tab-nya itu menggunakan fungsi tab rata kiri, ya. Kita klik di sini, tab rata kiri. Nah, ini adalah pengaturan tab rata kiri, ya. Kita klik tab rata kiri, ini kita klik di sini. Tujuannya adalah supaya titik 2 itu sejajar. Titik 2 baris pertama, kedua, dan berikutnya sejajar. Berikutnya ini adalah awal teks setelah titik 2, ya. Kita buat di sini. Yang berikutnya adalah di sini kita buat misalnya untuk tanggal surat, ya. Oke. Nomor surat, ya. Misalnya nomor 15 Diknas Python, ya. Tanggal bulan tahun 2018. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Python tertanggal sekarang, yaitu tanggal 23, ya. 23 November 2018. Nah, misalkan contoh seperti ini, ya. Coba kita perhatikan baik-baik, ya. Langkah tab, ya. Kita menekan tombol tab, ya, langsung dia itu meluruskan, langsung tab lurus sesuai dengan tab yang sudah kita tentukan di sini, rata kirinya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita tekan tab lagi, maka awal pengetikan sudah dimulai dari sini. Jika kita tekan tab lagi, maka pengetikan sudah dimulai dari sini, ya. Kita lanjut, berikutnya adalah lampiran, ya. Lampirannya kosong, kita tekan tab, ya. Kemudian perihal, kita tekan tab, undangan rapat dinas, ya. Misalkan seperti itu. Kemudian ketika kita tekan tombol tab lagi, kepada, ya, yang terhormat,
Kita tekan tab lagi ya. Bapak atau Ibu guru SMP seluruh kecamatan Paiton ya. Di Python, misalkan seperti itu ya. Kita tekan. Nah, apabila kita klik ini, misalnya ada perubahan jaraknya, kita tinggal pilih. Ini tinggal kita atur ini. Kita sesuaikan. Nah, ini. Mudahnya apabila kita menggunakan fungsi tab. Ini adalah kelebihan atau mudahnya kita kalau sudah menggunakan fungsi tab. Ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah untuk isi suratnya ya. Pada posisi pointer di sini ya. Pada posisi pointer sudah di sini ya. Pada posisi pointer di sini kita tekan enter, berarti posisi pointernya sudah ada di sini. Pada posisi di sini tab ini sudah tidak kita gunakan lagi. Bisa kita buang. Caranya dengan mendrag ke arah bawah pada ruler ini ya. Oke. Berikutnya adalah kita akan buat pengaturan pada left indent supaya rata paragraf isi surat bagian kiri lurus dengan undangan ya. Misalkan seperti itu ya. Oke. Langsung kita buat. Dengan titik 2. Nah, kemudian kita luruskan rata kanan rata kirinya ya, yaitu dengan menggunakan justify ya. Pada tombol ini, pada icon justify ini kita klik untuk membuat rata kanan dan rata kiri ya. Yang insya Allah dilaksanakan pada. Nah, untuk berikutnya adalah kita ini karena kita akan membuat isi surat di sini ya. Inti surat karena berisikan tempat, jam ya, tanggal, kita akan mengatur tab kembali ya. Misalkan di sini kita buat titik 2-nya, kemudian ini adalah isinya ya. Pada hari Senin tanggal 21 November 2018 jam 8.00 WIB bertempat titik 2 kantor cabang Dinas Python Probolinggo ya. Acara rapat rutin dinas ya. Nah, misalkan seperti itu.
Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya dengan menggunakan fungsi tab, apabila ada perubahan, kita lebih mudah mengaturnya. Seperti itu, ya. Misalkan kita akan merubah ini titik 2-nya. Nah, ini semuanya akan ikut. Karena kita sudah menggunakan fungsi tab, ya. Seperti tampak pada layar, ya. Sangat mudah sekali apabila kita melakukan proses perubahan, ya. Oke. Berikutnya kita buat penutup. Nah, misalkan pada penutup ini kita memiliki dua tanda tangan, yaitu tanda tangan kanan dan kiri, di mana yang sebelah kanan itu misalnya ketua dinas, yang sebelah kiri itu merupakan sekretaris, misalnya sekretaris dinas. Nah, pada bagian bawah ini untuk apa namanya ini tab ini sudah tidak kita fungsikan lagi, caranya kita buang, ya. Berikutnya adalah kita akan membuat mengetahui, ya. Kita pindahkan misalkan ke arah kiri left indennya ini, ya. Kita buat tab fungsi tab rata tengah. Kita klik pada ini. Nah, ini yang tampak ini adalah fungsi tab rata tengah, ya. Kita klik pada posisi ruler di sini, ya. Diperkirakan posisi pada tengah ini, ya. Karena terdapat dua orang yang mengetahui. Yang pertama ini mengetahui, ya. Tekan enter. Kepala cabang dinas. Yang sebelah sini adalah sekretaris misalnya, ya. Misalkan namanya ini Abu Hasan MPD misalnya. Yang di sini adalah Yuliatin SPD. Ya. Lihat. Apa yang membedakan kita menggunakan tab rata tengah? Nah, ini kita perhatikan. Apabila kita klik ini, ya, rata tengah. Yang membedakan rata tengah, tab rata tengah ini. Apabila kita klik ini, nah ini bisa kita atur, ya. Seperti yang tampak itu, ya. Nah, bisa kita tebalkan di sini. Kemudian kalau misalkan di sini ada tembusan, ya, kita buat tembusan. Karena ini sudah tidak digunakan lagi pada ini, pada baris berikutnya, tab center ini bisa kita buang. Tembusan. Kepala dinas 1. Kepala pengawas dinas Probolinggo. Kepala dinas Kabupaten Probolinggo, ya. Nah, ini misalkan seperti itu. Kemudian kita atur, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita atur untuk jaraknya. Nah, seperti itu. Karena ini misalkan ini masih ada jarak spasi, ya.
yang berlebih seperti itu. Kita atur ulang, misalnya untuk isinya kita buat sedikit merenggang, ya, seperti itu. Ya, ini jaraknya juga bisa kita atur. Caranya dengan menekan enter, ya. Seperti itu. Kemudian untuk misalkan untuk margin perlu kita rubah biar untuk yang atas dan bawah terlihat supaya tidak terlalu lebar, ya. Kita masuk ke layout, ya. Kemudian margin kita ubah, ya. Yang top misalnya kita ubah jadi 2, yang bawah juga kita ubah menjadi 2. Nah, maka akan tampil seperti tampak di layar, ya. Ini nomor surat. Seperti itu. Kemudian pada bagian-bagian tertentu bisa kita atur kembali atau mungkin bentuk hurufnya perlu kita rubah. Kita buat Times New Roman, ukurannya adalah 12. Ya, itu adalah standar yang sering kali digunakan. Nah, untuk kepentingan surat menyurat. Nah, itu adalah cara membuat langkah-langkah membuat surat resmi sesuai dengan prosedur kerja. Oke. Langkah terakhir adalah kita coba lihat tampilannya, ya. Setelah dicetak seperti apa, ya. Nah, tampilannya setelah dicetak seperti yang tampak di layar ini. Apabila nanti kita cetak pada lembaran kertas, maka yang muncul adalah seperti tampak pada layar ini, ya. Baik, itulah materi kita kesempatan hari ini, materi kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.